Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Mila. Di sore hari ini, Mila akan berbagi tentang sumber gambar ya, sumber ide gambar atau dari mana kita mengambil gambar itu ya. Oke, ada 5 setidaknya ya, sumber gambar yang itu ditampilkan, disediakan gratis. Websitenya apa saja? Yang pertama, sahabat Mila, yakni ada yang namanya website Pixabay ya. Pixabay ini adalah salah satu website penyedia gambar gratis ya. Dan di sana juga ada gambar yang berlisensi dan tapi di sini lebih banyak yang gratis ya. Ini bisa kita gunakan. Dari mana kita tahu bahwa ini bisa gratis? Nanti kita lihat ya, ada lebih dari 60.000 gambar yang disediakan sama websitenya itu gratis. Yang kedua, Pixelus ya, ini juga sama gratis juga dan bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada Free. Nah, di Free ini ada yang memang gratis, ada juga yang berbayar ya. Tetapi baiknya kita sebagai seorang desainer, sebagai seorang slide presentation, itu bisa punya akun ya. Satu misalkan di Free gitu ya, punya akun yang premium gitu ya. Tapi kalau kita belum mampu untuk yang premium begitu ya, maka masih banyak juga kita bisa optimalkan ya. Yang keempat, Google. Ternyata di Google juga ada gambar-gambar yang memang bisa kita ambil. Tentu ada tekniknya ya. Nanti kita coba ajarkan. Yang kelima adalah Unsplash. Nah, penerapannya seperti apa? Yuk kita coba ajak sahabat semua untuk melihat. Nah, dari 1 sampai ke 5, setidaknya ada 3 lah yang kemudian nanti bisa kami bagikan. Oke, yang pertama, ini di tampilan Pixabay ya. Ini tampilannya. Jadi teman-teman, sahabat semua bisa mengambil gambar di sini ya. Nah, ini gambarnya sudah tersedia, tinggal nanti kita sesuaikan dengan keinginan kita ya. Kalau memang di sini sudah bisa, sudah mewakili ya, tinggal kita klik aja ya. Kita klik pada gambar, nanti di sini sudah ada keterangannya ya. Unduh gratis. Nah, sini ya, unduh gratis, kita klik, kemudian kita buat ukurannya di sini menggunakan nomor 3 saja ya, supaya tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar, sedang begitu ya. Nah, ini cukup kita klik di bagian download ini ya. Kemudian nanti dia minta verifikasi apakah Anda robot atau bukan ya. Klik aja bahwa saya bukan robot. Kita klik sampai dia checklist, kemudian kita klik pada bagian download. Nah, ini sudah terdownload ya ini. Kemudian kita mau ngambil sesuai dengan ukuran kita. Misalkan saya mau mengambil gambarnya itu adalah gedung ya, gedung. Maka nanti biasanya muncul gambar-gambar yang berkaitan dengan gedung. Nah, ya, ini sudah tergambar ya. Nah, ini kita ambil saja satu yang menurut kita mewakili begitu ya. Nah, mana ya? Misalkan kita cari gambar yang pas, yang menurut kita bagus begitu ya. Oke, ini misalkan saya ambil ini. Kita klik, ini gambar Dubai ya. Kemudian kita tunggu di sini. Nomor 3 tadi ya. Kalau ini terlalu besar, jadi menggunakan yang ini aja. Oke, ini minta verifikasi. Saya sudah setting dalam bahasa Indonesia ya. Kalau teman-teman bisa menggunakan bahasa Indonesia juga boleh, menggunakan bahasa Inggris juga, ya mangga aja ya. Gitu. Terus kita mau ngambil semuanya gitu ya, ya boleh semuanya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman tidak capek ya silahkan mangga aja ya. Tapi kalau saya sih lebih ke ambil sesuai dengan kebutuhan aja. Mana yang dibutuhkan itu yang bisa kita optimalkan, kita ambil aja. Oke, apalagi yang mau sahabat semua cari? Cari misalkan apa, teh laut. Oke, kita cari di sini ya. Tadi gedung kita buat sini laut. Di sini banyak ya. Nah, apa bedanya yang gratis sama yang lisensi? Nah, ini ada yang lisensi. Misalnya kita klik di bagian yang kecil ini ya.
Biasanya dia ada watermarknya, gambar-gambar yang ada watermarknya. Kita coba lihat. Nah, ini ya. Jadi ada watermarknya ini ya. Dan ini tidak boleh kita ambil. Kenapa? Karena kalau kita ambil secara paksa begitu ya, nah, kita akan kena undang-undang hak cipta ya. Dan ini bagian dari etika juga. Kita sebagai seorang slide designer baiknya tidak mengambil gambar sembarangan begitu ya. Nah, ini ya. Satu lagi kita ambil dari sini ya. Kita ambil pada bagian apa nih yang saya suka dari sini. Ada inilah ya. Oke, ambil di sini. Lautnya agak hitam ya ini. Oke. Sudah ya. Sudah kita ambil, sudah kita download nih. Kalau kita klik nanti muncul di sini ya. Kemudian yang kedua, tadi apa? Yang kedua adalah Unsplash ya. Unsplash ini juga sama website yang menyediakan gambar gratis ya. Nah, lebih dari 1.000 lebih ya gambar yang bisa kita ambil. Tapi di sini juga kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena setiap gambar itu tergantung pada kita mencarinya apa ya. Kita mencarinya apa? Kita buat di sini cari bunga ya, flower. Nah, ini ya. Kita cari gambar di sini yang di bagian atas ini adalah gambar-gambar yang berlisensi. Biasanya cirinya gambar yang berlisensi itu berada di atas dan gambar-gambarnya kecil. Ketika kita klik misalnya di sini langsung muncul watermarknya dan websitenya memang beralih bukan lagi ke Unflash tapi ke yang ini ya. Ini berbayar. Ya, ini bagian dari hak cipta. Tidak boleh kita ambil ya. Kita ambil aja di bagian bawahnya karena di bawah juga masih banyak kan yang bisa kita apa optimalkan. Ya. Oke, ini banyak sekali ya. Tinggal kita ambil aja yang kemudian kita eh, apa namanya inginkan begitu ya. Yang tadi selengkapnya kita mengambil di sini, kita klik aja. Dia muncul rata-rata ukurannya memang 4:5 ya ini. Potret panjang seperti ini. Kita download saja, download free. Secara otomatis dia ter terdownload begitu ya. Nah, kita sebagai seorang desainer juga boleh gitu ya mencantumkan atributnya. Contoh gambar ini diambil dari unflash.com. Nggak harus lengkap dengan HTTP bla 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 gitu ya alamatnya, tapi kita cantumkan saja gambar diambil dari unflash.com gitu ya. Nah, ini banyak sekali di sini yang bisa kita ambil, baik itu gambar ataupun bunga yang sifatnya rame-rame begitu ya ataupun gambar yang sifatnya hanya satuan-satuan saja. Kenapa sih atributnya harus dicantumkan? Lebih pada etika ya, lebih pada etika dan ya menghargai karya ya, menghargai karya. Ya, cari apa lagi? Wah, misalkan ya, ini muncul juga di sini ya. Nah, rumahnya yang seperti apa? Banyak ya. Di sini ada yang memang sudah terlihat di sini ya. Ada watermarknya, ada yang juga memang bersih tidak ada. Ya, contoh di sini kita klik. Ini tidak ada nih. Ini boleh kita ambil. Nah, terus gimana teh supaya kita kalau desain tidak pusing cari gambar gitu ya. Nah, pilihannya gimana tuh? Sahabat semua biasanya. Cari gambar dulu baru desain atau cari desain terus cari gambar. Ya, sebetulnya nggak ada pilihan yang saklek begitu ya. Semua kedua-duanya sah-sah saja gitu ya. Mau buka aplikasi PowerPoint-nya sambil buka sumber gambarnya juga ya mangga aja ya. Tapi
alangkah lebih efektif ya, biar waktunya juga efisien, kita desainnya juga lebih optimal, baiknya kita mencari gambar dulu gitu ya, punya bank data ya, bank gambar gitu ya, tabungan gambar-gambar yang bisa kita simpan, kemudian nanti kita olah. Nah, kalau kemudian setelah gambar terkumpul, maka yang kedua adalah kontennya. Konten apa sih yang akan kita hadirkan? Apakah bentuknya memang quotes, ya, kata motivasi, atau nasihat yang memang kita buat sendiri, atau juga mereview ataupun mereduksi ya, mengambil konten orang dengan kita tulis ulang di dalam konten kita dengan alamat IG kita. Tapi tetap di keterangannya kita harus memberikan keterangan bahwa konten ini diambil dari contoh uh, uh, apa namanya website http nah gitu ya dari mkfm.com gitu ya, kita ambil juga, atau kita bisa cantumkan IG-nya diambil dari akun Milasmart misalkan. Oke, repost dari akun Milasmart itu juga boleh sahabat semua ya. Kemudian kalau memang cari di Google gimana caranya? Oke, di Google ada teknisnya ya, ada teknisnya. Nah, ini kita ya coba cari. Nah, di sini kita bisa menampilkan ya, menampilkan dengan cara kita cari dulu namanya. Misal kita mau cari gedung ya. Nah, di sini banyak sebetulnya ya, banyak apa namanya secara dalam beberapa detik gitu ya, menampilkan banyak gedung-gedung. Tapi kita harus hati-hati. Ternyata di Google juga ada lisensinya. Caranya adalah sahabat semua klik menu pada gambar. Oke, boleh diikuti ya. Klik menu pada gambar, kemudian pilih bagian alat ini ya, di pojok sebelah kanan biasanya ya. Kemudian pilih hak cipta atau hak penggunaan. Nah, ini semua lisensi komersial gitu ya, atau kita kreatif ya. Kita pilih nomor 2 ya. Kita pilih nomor 2. Di sinilah gambar-gambar yang tidak ada lisensinya. Itu ya, sah-sah saja kita gunakan. Cuman kita harus paham bahwa gambar yang tidak ada lisensinya biasanya ya kualitasnya juga ya seadanya gitu ya. Contoh kita di gedung ini ya, gedung apa nih? Oke, di Bandar Lampung ya, harian momentum ini dari website ya. Kita kunjungi aja websitenya. Ini gambar boleh dipakai ya, tapi tentu sebagai seorang set designer tadi ya, atau orang yang kemudian mengambil gambar ini, adabnya ya mencantumkan gambar ini dari mana ya. Contoh kita harian momentum.com itu dikasih note di bawah, di footer di bawahnya, bahwa gambar ini diambil dari website harian momentum.com. Ya, tetap kita harus menjalankan adab-adab juga ya sebagai seorang desainer. Itu saja sahabat Mila yang bisa Mila sampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan ya. Tidak-tidaknya kita di sore hari ini mengetahui gitu ya, ternyata ada 5 website penyedia gambar gratis gitu ya. Terus apalagi yang mau kita ambil di sini ya. Nah, nanti di lain kesempatan mudah-mudahan bisa menerangkan yang lain ya. Ini baru nomor 1, nomor 4, kemudian nomor 5 ya. Selebihnya nanti mudah-mudahan bisa di-share di lain kesempatan. Terima kasih sahabat Mira sudah menonton, dan tentunya mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Dukung terus ya, dan tentunya butuh support, doa dan dukungan dari sahabat semua ya. Saya Mila Smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.